oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diperdengarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan hadirin rahimakumullah pelajaran ini berlangsung? Sampai meninggal dunia. Bahkan ketika seseorang Bani Adam ketika akan mengakhirkan kehidupannya dalam keadaan nazar, dalam keadaan sakaratul maut, apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakinna mautakum bila ilaha illallah. Ajarkanlah wahai orang-orang yang sehat yang ada di sisi orang yang sedang sekarat dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Begitu pula hadirin rahimakumullah yang hari ini kita sedang saksikan, itu pernikahan. Rasulullah SAW mengatakan an-nikahu sunnati. Jadi nikah itu adalah sunnahku. Tetapi hadirin rahimakumullah, kapan pernikahan itu menjadi sunnah, menjadi kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW ketika dari awal mengenal sampai memiliki seorang istri tadi dengan cara Nabi Muhammad SAW. Hari ini ada sebagian pernikahan didasari dengan zina. Ya Pak, ada nggak Pak? Ada. Ketika dipaksakan menikah, apakah itu sunnah? Bukan. Bahkan ada sebagian orang menikah dengan cara syariat. Baru ditinggal oleh suaminya, meninggal dunia baru umur 10 hari, kemudian dia cari laki-laki, ataupun ada laki-laki datang kemudian menikah. Apakah itu sunnah? Bukan. Ada terkadang si istri masih punya suami karena tidak siap tinggal dengan ekonomi yang serba kurang. Kemudian dia kenal dengan laki-laki yang lain, kemudian dia paksakan menikah. Apakah ini sunnah? Bukan. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka pada bulan yang penuh dengan barakah, itu bulan apa? Bulan Sya'ban. Bulan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahwasanya kedudukan bulan ini seperti kedudukan aku di atas kedudukan para nabi-nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam. Maka artinya hadirin rahimakumullah, pernikahan ini memberikan pelajaran besar bahwasannya pernikahan adalah awal kita berjuang. Perjuangan yang awalnya mungkin sendiri, tetapi sekarang sudah ditemani. Dengan siapa? Dengan seorang istri. Perjuangannya untuk apa hadirin rahimakumullah? Perjuangannya kata para ulama mewujudkan 6 perkara dalam kehidupan manusia. Bahkan ada 6 pelajaran yang harus disosialisasikan Bapak-bapak sekalian di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, baik orang-orang yang telah lama berumah tangga maupun yang baru berumah tangga. Yang pertama adalah pelajaran iman. Bagaimana setelah menikah, bagaimana keimanan kita setiap hari semakin bertambah. Bahkan dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ada seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Setelah menikah, terdengar oleh ayahnya itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maaf nih Pak ya, ini aslinya Islam, tapi bukan ngajarin. Maka terdengar dulu anak saya Abdullah bin Umar ini rajin qiyamul lailnya, tetapi setelah menikah tidak terlihat lagi qiyamul lailnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil anaknya. Untuk apa? Untuk memisahkan diri dengan istri. Wahai Abdullah, ceraikanlah istrimu. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena setelah menikah bukannya nama baik agamanya, nama hancur. Tetapi hadirin rahimakumullah, akhirnya enggak mau juga diceraikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya naik banding kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lepas itu Nabi memanggil, wahai Abdullah bin Umar, apakah benar yang diadukan ayahmu Umar? Benar ya Rasulullah. Talikha, ceraikanlah dia. Tetapi tidak diceraikan Pak. Akhirnya apa? Di sini diperbaiki. Maka hadirin rahimakumullah, bagaimana keimanan kita ini perlu kita lihat. Maka barometer keimanan yang diakui oleh syariat
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza sarrat hasanatuhu wa sa'at sayi'atuhu fa huwa mu'min." Apabila senang ini karena agama. Ini bukan karena ekonominya meningkat. Bukan karena hari ini offsetnya lebih tinggi. Tetapi yang ukuran yang menyebabkan hatinya senang adalah agama. Hari ini alhamdulillah 5 waktu bisa sholat jamaah, bisa hadir di majelis-majelis ilmu, bisa qiyamul lail, bisa ini bisa itu, hatinya berbunga-bunga. Wa idza sa'at sayi'atuh, namun apabila berkurang, katakan biasa sholat jamaah tetapi subuhnya kesiangan, maka hatinya jadi susah. Bahkan orang-orang soleh di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka masbuk, masbuk ini artinya ketinggalan sholat. Artinya ketika imam dalam keadaan ruku, dia baru takbiratul ihram, kemudian dia nyusul. Maka susahnya hadirin rahimakumullah orang-orang soleh di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susahnya 3 hari, Pak. Berapa? 3 hari, 3 malam. Tapi kalau kita jangankan ketinggalan, enggak sholat saja biasa-biasa, maka inilah yang harus kita perbaiki hadirin rahimakumullah. Ini yang pertama adalah pelajaran iman. Dan keimanan kita hadirin rahimakumullah akan apa? Keadaan yang sekarang yang hari ini kita sedang jalankan mempengaruhi akhir hidup kita. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, mautun nasi ala adatihi. Jadi akhir kehidupan seseorang mengikuti kebiasaan di kala dia hidup. Dikala hidupnya dalam keadaan iman yang bermasalah, maka insya Allah di akhir hayatnya dalam keadaan bermasalah. Sebagaimana hari ini, Pak, kita ada ikhtiar dalam urusan istri, dalam urusan anak-anak, dalam urusan ekonomi, maka penting juga kita harus ada ikhtiar dalam urusan iman. Jika para sahabat radhiyallahu anhum ba'duhu ba'd, sebagian di antara mereka saling ta'al mari nu'minu sa'atan, mari kita duduk sebentar, mari kita bicara iman. Hadirin rahimakumullah, iman itu sangat penting, Mas. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sampai mengatakan, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi barang siapa di akhir kehidupannya yang kalimat yang dikeluarkan adalah la ilaha illallah, maka pasti kata Nabi ini orang ahlul jannah. Maka hadirin rahimakumullah, berbicara mengenai iman, Al-Imam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad pernah mengatakan, tidak ada satu orang soleh pun, tidak ada satu aulia pun, kecuali yang dikhawatirkan matinya tidak membawa iman, matinya dalam keadaan cacat. Jadi artinya kalau orang soleh beneran, kalau ngaku soleh boleh. Kalau orang soleh beneran, yang ditakutkan adalah akhir hayatnya tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di dalam kitabnya, itu Nashihah Diniyah, ma amina ahadun ayusliba illa suliba. Tidak ada seseorang yang telah merasa aman. Merasa aman artinya sudah merasa, Allah, saya mah enggak bakal mati suul khotimah. Kenapa? Saya kan ustaz, saya kan kepala pesantren, saya kan suka ngaji, saya kan ahli tahajud. Maka orang yang seperti ini ayusliba, maka akan dijatuhkan dalam fitnah, kata Allah. Kata Imam Haddad, Al-Habib Ba'alawi Al-Haddad, yang menjelaskan di dalam kitab. Artinya hadirin rahimakumullah, salah satu minal kabair yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Hanifah Abu Nu'aim Al-Hanafi ketika beliau ditanya oleh para muridnya, wahai guru, adakah satu dosa yang sangat besar di atas al-kabair, di atas seluruh dosa-dosa besar? Ternyata ada. Apa? Tidak banyak, 3. Nah, yang salah satu disebutkan apa? Tarkul khauf alal khatimah. Jadi tidak ada kekhawatiran bagaimana besok di akhir hayatnya, matinya bagaimana. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk itu perkara iman ini penting. Ayo kita apa? Kita ikhtiari. Kemudian yang kedua apa hadirin rahimakumullah? Perkara apa yang harus diikhtiari dalam menjalankan kehidupan rumah tangga terkhusus? Yaitu yang kedua adalah pelajaran ihsan. Apa? Ihsan. Apa itu ihsan?
merasa di mana kita sedang, di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah Subhanahu wa taala bersama kalian di mana kalian sedang berada. Dikala kita sendirian, ingat yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita sedang berduaan, ingat yang ketiga adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertiga, ingat yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berlima, ingat yang keenam adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbah min khardal fatakun fi sakhra aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha. Wahai hambaku, kata Allah, apapun yang kamu buat, baikkah itu bentuknya ataupun kemaksiatan, dan itu nilainya tidak jauh sebesar biji sawi, dan kamu buat di dalam sufrah, di dalam batu yang keras, aw fis sama, atau di langit, aw fil ardi, ataupun di dalam bumi, ya sungguh semua itu besok akan diperlihatkan kepadaku dan akan kamu pertanggungjawabkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya hadirin rahimakumullah, walaupun kita sudah punya istri, walaupun sudah punya suami, mari kita tingkatkan perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Julian sebagai apa? Sebagai kepala rumah tangga. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap orang yang menjadi kepala, maka besok orang yang di bawahnya akan ditarik. Apa? Akan diberikan pertanggungjawaban. Nah, maka pelajaran ihsan ini harus diajarkan kepada istri. Demikian pula kita apa? Orang-orang yang cukup lama berumah tangga, ini pun harus, dan ini ada di dalam Al-Qur'an. Pelajaran yang kedua itu pelajaran ihsan. Jadi jangan sampai ketika bapaknya di rumah, anaknya bermaksiat. Ya, Pak. Ketika bapaknya di rumah, anaknya keluar bermaksiat. Maka penting, Rasulullah Subhanahu wa taala pun mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu. Bagaimana kita punya anak yang bakal menjadi anak yang soleh, ataupun kalau perempuan solehah, sedangkan bapaknya tidak menuntun, hanya menyuruhnya saja. Hari ini kebanyakan orang tua nyuruh, ya Pak, nah sana kamu pergi ke musola, sedangkan bapaknya merokok asik sambil nonton TV sambil ngopi. Benar apa benar, Pak? Maka kita mari kita perbaiki hidup kita dengan mengajak diri kita pribadi khusus, demikian pula ahli keluarga kita untuk selamat bukan hanya sekarang, sampai di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga apa, hadirin rahimakumullah? Pelajaran yang ketiga adalah pelajaran salat. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai hambaku, kata Allah, dirikanlah salat. Jadi salat ini perkara yang besar, Pak. Demikian beratnya datangnya perintah salat Rasulullah SAW di Isra Mi'raj. Kemarin di bulan Rajab, ya Pak, setiap mushola, setiap masjid, bahkan setiap majelis kadang memperingati hari Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian besarnya perintah salat sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menerima perintah salat dengan di Isra Mi'rajkan. Di Sidratul Muntaha langsung sowan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata Nabi? As-salatu kara'si fil jasad. Jadi salat ini kedudukannya seperti kepala, Pak. Seperti kita contoh punya tamu, ketika kakinya nggak ada sebelah, bahkan dua-duanya nggak ada kakinya. Kira-kira kita terima nggak, Pak? Kita terima. Walaupun itu di malam hari. Ataupun lebih parah lagi, mungkin dua-duanya nggak ada, kaki juga tidak ada, tangan juga nggak ada. Kita terima nggak? Kita terima. Walaupun itu datang di malam hari. Tetapi walaupun kakinya ada semua, walaupun tangannya ada semua, tetapi kepalanya tidak ada, kira-kira kita terima nggak, Pak? Jangankan malam, ya Pak, pagi aja kita kabur mungkin. Ini bukan orang. Begitu pula hadirin rahimakumullah. Hari ini alhamdulillah kita baik sedekahnya, kita bagus berkhidmat melayani orang tua, bahkan masya Allah setiap dia hajat kita tunaikan, tetapi kita tidak perhatian kepada sholat.
Maka dalam hitungan Islam seperti seseorang memiliki seluruh jasad lengkap tetapi tidak punya kepala. Artinya itu bukan orang, berarti setan. Jadi artinya barometer ukuran daripada amal kita diterima di sisi Allah adalah salat kita. Jika Rasulullah SAW pernah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi pertama amal yang akan diperhitungkan, yang pertama akan diseleksi, akan dinilai oleh Allah bukan amalan sedekah, bukan amalan thalabul ilmi, bukan amalan yang lain-lain, tetapi adalah amalan salat. Wa idza saluhat, apabila salatnya baik dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, saluha sayru amali, maka seluruh amal yang lain akan dilihat oleh Allah baik semua. Kenapa? Karena salatnya telah baik di dalam hitungan. Wa idza fasadat, namun sebaliknya, apabila salatnya rusak, maka yang lain pun fasada sayru amali, maka amal yang lain akan dilihat rusak oleh Allah Subhanahu. Marilah Bapak sekalian, bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih telah mengatakan bahwasanya pemisah antara iman dengan bukan adalah sholat. Jadi artinya ketika kita masih sholat, kita masih orang Islam. Tetapi ketika kita tidak sholat, kita sudah keluar dari agama Islam. Walaupun menurut jumhur ulama, orang yang nggak sholat masih dihukumin Islam. Tetapi ada sebagian para ulama, bahkan didukung oleh Imam Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mubarak, demikian pula Sufyan Tsauri, bahwasanya orang yang tidak sholat dia telah keluar dari agama Islam. Sehingga apa? Ketika dia meninggal dunia, khalidin, akan selama-lamanya masuk dalam neraka dalam hitungan ataupun pendapat mereka. Hadirin rahimakumullah. Tetapi jumhurul madhab Syafi'i radhiyallahu anhu tidak dihukumin kafir. Tapi bukan menjadi hujah bagi kita yang nggak sholat terus, ya Pak. Kita tinggalkan sholat. Marilah kita bangkit, ya kan? Yang berbicara juga sama, yang mendengarkan juga sama. Mari kita bangkit kepada mendirikan sholat insyaallah. Kemudian yang keempat, pelajaran yang tidak kalah penting yang keempat apa? Yaitu pelajaran sebagaimana Allah Taala menyeru, ya bunayya muru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Wahai hambaku, ajaklah manusia kepada yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang munkar. Jadi ajak-ajak ini perintah Allah. Ya Pak, seperti tengok ajan, itu ajak-ajak apa? Ajak-ajak. Bahkan dakwah yang paling sempurna, seruan yang paling sempurna adalah seruan muadzin. Kelihatannya yang adzan mungkin salah satu tetangga kita, tetapi pada dasarnya seruan itu yang nyeru adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka artinya hadirin rahimakumullah, di samping kita sudah menjalankan syariat, kita juga ajak orang-orang yang dekat dengan kita. Siapa? Istri kita terutama. Jadi jangan sampai suaminya ahli ibadah tetapi istrinya tidak pernah sholat. Demikian pula sebaliknya, istrinya ahli ibadah tetapi suaminya tidak pernah ibadah. Sebaliknya juga anaknya ahli ibadah, jangan sampai orang tuanya tidak pernah ibadah. Maka pentingnya ba'du sebagian dengan di atas sebagian yang lain, itu saling ajak-ajak. Jadi ajak-ajak ini bukan hanya pekerjaannya para ulama, bukan hanya pekerjaan para mubaligh, tetapi pekerjaannya siapa? Seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, pelajaran apa yang harus juga kita tunaikan adalah pelajaran akhlak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya bunayya wala tusair. Yang kelima adalah pelajaran sabar. Wasbir ala ma asabak. Jadi sabar. Maka Julian harus sabar di tengah-tengah perjalanan berumah tangga. Terkadang ada sesuatu, maka sabar. Ya kan? Maka kesabaran ini penting. Sama juga ketika kita dakwah, maka sabar. Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah kata Allah apa yang datang kepada kamu. Jadi jangan mudah kita emosi, ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan la taghdab, engkau tahan marah kamu. Maka ingat, di balik kita menahan marah, maka Allah bangunkan satu istana di surga. Subhanallah. Ya Pak. Kemudian yang terakhir adalah pelajaran akhlak. Apa? Pelajaran akhlak. Wala tusair khattaka linnas. Janganlah, wahai hambaku, kamu palingkan kehidupan kamu dari masyarakat kamu. Maka penting bagi kita di mana kita di situ tinggal,
maka kita belajar untuk bermasyarakat di situ. Kita mengenalkan diri kita di situ. Tentu dengan mengamalkan poin yang keempat tadi, itu aja insya Allah kita pun akan guyup dengan masyarakat. Maka 6 poin ini hadirin rahimakumullah telah termaktub, telah tertulis di dalam Al-Quran surat Luqman. Artinya hadirin rahimakumullah 6 poin ini penting, harus kita sosialisasikan dan kita masyarakatkan, dan ini adalah tanggung jawabnya semua ahlul Islam dan iman. Dan hadirin rahimakumullah, kapan seluruh syariat ini akan kita bawa terus, kita akan jalankan dan akhirnya menjadi istiqamah, bahkan membuahkan kita mengakhirkan kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah dikala ada 4 perkara. Yang pertama apa hadirin rahimakumullah? Ada niat. Kalau hari ini karena orang yang nggak ada niat, maka ribuan alasan, ya Pak. Tapi kalau ada niat, insya Allah tidak ada alasan, ya Pak. Maka penting kita niat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya aku, kata Allah, tidak akan merubah satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mau merubah diri mereka sendiri. Jadi kita penting, kita hadirkan pola keinginan betul-betul datang kepada perintah Allah, ingin menyempurnakan hijrah kita yang sempurna, ingin menyempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, agama kita. Ini yang pertama. Yang kedua, harus thalabul ilmi, ngaji. Jadi thalabul ilmi ini penting, Pak. Karena Ibnu Ruslan menjelaskan dalam Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Jadi setiap langkah yang tidak didasari dengan ilmu, maka semua langkahnya tidak akan sampai kepada penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kita sholat ikut-ikutan, maka penting belajar. Belajar. Apalagi di Bandar Lampung banyak ulama, banyak ajengan, banyak para ustadz. Kita datang ke majelis-majelis ilmu mereka. Bahkan kadang-kadang satu kampung banyak pesantren, kita datang ke pesantren itu kita belajar. Dan pelajaran yang harus dipelajari ada 3. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah pelajaran fikih, dan yang terakhir adalah pelajaran akhlak atau tasawuf. Jadi thalabul ilmi penting, Pak. Karena apa? Al-jahlu narun di dinil mar'i yahrib. Karena kebodohan ini, kata para ulama, akan berubah menjadi api yang akan membakar bukan hanya kepada zatnya orang, bahkan kepada seluruh kebaikan yang dia telah buat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang membuahkan kita bisa berada dalam syariat dan bahkan akhirnya istiqomah. Yang ketiga, kita betulkan persahabatan kita dengan orang-orang saleh. Akhillahu yawma idzin, karena Nabi pernah mengatakan Rasulullah al-mar'u ala dini khalili. Jadi seseorang itu terbentuk dengan siapa yang ada di sekeliling. Maka ketika kita berada di kelilingan orang-orang yang soleh, kita pertahankan, kita jaga. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan ini adalah pertemanan yang terakhir. Dan pertemanan ini akan membuahkan pertemanan sampai hari kiamat. Karena Allah Ta'ala pernah mengatakan, akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Pertemanan di dunia semuanya akan membuahkan permusuhan besok di hari kiamat. Paham? Bukan kata saya, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran. Illa al-muttaqin, kecuali pertemanan yang didasari karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terakhir, banyak-banyak mengingat mati. Ya Pak? Banyak-banyak mengingat mati. Kita pikir jangan-jangan ini malam terakhir saya nih, sehingga dia menyebabkan litajil, untuk menyegerakan kita datang kepada perintah Allah. Karena taswif, karena kebanyakan penduduk neraka dijelaskan dalam banyak kitab, karena mereka menunda-nunda dalam bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga jeritan itu keluar lantang di neraka. Kebanyakan laula seandainya dulu. Bahkan orang-orang kafir pun mengatakan lain, seandainya dulu kami adalah menjadi debu, alangkah baiknya saat itu. Subhanallah. Maka hadirin rahimakumullah, marilah akhirnya kita doakan kepada 2 mempelai adik kita Abdul Qadir, demikian pula putrinya Bapak Ahmad Asrori. Semoga pernikahan ini membuahkan pernikahan yang barokah. Allahumma amin. Bukan hanya berkah mereka, bahkan membuahkan keberkahan
kepada keluarga dua belah pihak, bahkan akan membuahkan keberkahan kepada semua yang hadir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Bapak sekalian yang kami dapat sampaikan, semoga ada manfaatnya, dan marilah kita berdoa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bi ridha ta'ala wa bi jahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Ya Samad ya Samad ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihil azim. Allahumma maghfiratu awsa'u min dhunubina wa rahmatu arja'ina min a'malina. Allahumma maghfiratu awsa'u min dhunubina wa rahmatu arja'ina min a'malina. Allahumma maghfiratu awsa'u min dhunubina wa rahmatu arja'ina min a'malina. Allahumma taqabbal nikahuma. Allahumma taqabbal nikahuma bil barakah wal karamah. Allahumma ja'al nikahuma ya Allah nikahan barakah kama nakahta baina Adam wal Hawa, kama nakahta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha. Allahumma adkhilhuma lutfah wa sakinah wa mawadah wa rahmah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ar-Rahman ar-Rahim, pada malam yang penuh dengan barakah, malam bulan Sya'ban, kami memohon ya Allah, ampunkanlah kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Akhirkanlah hidup kami dalam keadaan baik, husnul khatimah. Sedangkan urusan-urusan kami ya Allah, urusan kami ya Allah, urusan kami ya Allah. Demikian terkhusus ya Allah urusan adik kami yang baru menikah ya Allah, saudara Julian atau Abdul Qadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Demikian pula ya Allah urusan ayah ibu mereka semua ya Allah, urusan keluarga besar mereka semua ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, Kau tuangkan ya Allah dalam kehidupan mereka berdua ya Allah keberkahan ya Allah, keberkahan ya Allah, keberkahan ya Allah, ketenangan ya Allah, kecukupan ya Allah. Tuangkanlah apa yang Kau telah tuangkan kepada orang-orang baik, orang-orang soleh, innaka ala kulli syai'in qadir. Dan karuniakan kepada mereka ya Allah buah hati anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah jauhkan ya Allah pernikahan mereka dari membuahkan fitnah ya Allah, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat ya Allah ya Rahman Rahim. Demikian pula kami yang hadir ya Allah, Kau datangkan keberkahan hidup kami ya Allah, bahkan kematian kami ya Allah, bahkan kematian kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, terimalah doa kami ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berikanlah keberkahan bulan yang kemarin ya Allah, bulan Rajab. Wa barikna fi Sya'ban, demikian pula bulan yang kami sedang hidup ini ya Allah. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan yang penuh dengan harapan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan segala-gala kebaikan ya Allah, yaitu bulan Ramadan. Bisihat wal afiyah, dengan sehat dan afiat, dengan perlindungan-Mu, innaka ala kulli syai'in qadir. Terimalah doa kami ya Allah, mudahkan hajat-hajat kami, urusan-urusan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan minkum. Wassalam.